Baik, selamat berjumpa kembali di pertemuan hari ini. Kita akan belajar kesetimbangan kedua untuk konstanta kesetimbangan Kp. Jadi, kesetimbangan kimia, ingat itu ada dua. Yang pertama namanya kesetimbangan untuk konsentrasi, namanya Kc. Ini kesetimbangan kimia khusus untuk yang bagian tekanan. Kesetimbangan kimia punya nilai konstanta untuk tekanan. Maka nanti konstantanya kita sebut namanya adalah Kp. Konstanta kesetimbangannya kita beri simbol Kp sama dengan Kp. Nah, bagaimana mengemudikan rumus Kp? Konstanta kesetimbangan untuk tekanan Kp itu diambil dari tekanan zat-zat di sebelah kanan. Kita beri namanya produk, dipangkatkan dengan koefisiennya. Kita bagikan dengan tekanan zat-zat di sebelah kiri atau reaktan. Ini kita sebut namanya reaktan. Reaktan di sebelah kiri ya. Dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi inilah rumus untuk menghitung Kp dalam reaksi kesetimbangan untuk yang semua fasenya adalah ada gasnya. Jadi ingat bahwa yang dimasukkan ke dalam rumus Kp hanya fase yang gas atau G. Nah, pertanyaannya, apa itu P di sini? Nah, P itu namanya adalah tekanan parsial. Kalau kita misalkan reaksinya, seperti ini, misalkan dalam suatu reaksi A ditambahkan dengan B, dia mengalami kesetimbangan membentuk C. Ini saya misalkan koefisiennya A kecil, B kecil, dan D kecil. Dengan masing-masing fasenya juga gas, ini juga gas, dan di sini juga gas. Nah, kalau kita ikutkan yang di atas, berarti kita ikut persamaannya Kp sama dengan tekanan parsial si produk, berarti tekanan parsial si C, dipangkatkan dengan koefisiennya C. Kita bagikan dengan reaktan, siapa reaktan? Berarti tekanan parsial si A, dipangkatkan dengan koefisiennya apa? A, kemudian dikalikan dengan tekanan parsial si B, dipangkatkan dengan koefisiennya si B. Inilah rumus untuk mencari tekanan parsial untuk PA, PB, dan PC. Nah, kemudian apa itu PA di situ ya? Jadi saya infokan dulu. Yang dikatakan PA itu namanya adalah tekanan parsial A. Tekanan parsial gas A. Tekanan parsial berarti tekanan masing-masing ya. Berarti identik semuanya nanti, berarti PB kita sebut namanya adalah tekanan parsial untuk gas B. Sama halnya berarti untuk PC sama dengan tekanan parsial untuk gas C. Bagaimana menghitung tekanan parsial? Jadi menghitung tekanan parsial, cara menghitung tekanan parsial begini. Menghitung tekanan parsial atau tekanan masing-masing gas, rumusnya adalah bahwa PA, katakanlah tekanan parsial A, itu adalah mol Si A per mol total. Nah, mol total dikalikan dengan tekanan total. Ini rumus mencari tekanan parsial. Jadi, kalau misalkan ini kita ganti BB, rumusnya nanti mol B per mol total dikalikan dengan tekanan total. Nah, berarti PB juga begitu, PC juga begitu, dan PB juga begitu kalau misalnya ada D-nya. Kemudian catatan bahwa ingat mol yang diambil adalah mol itu diambil dari yang sisa atau setimbang. Bisa di sini berarti dalam posisi setimbang. Nanti kita cari mol dalam setimbangnya. Kemudian mol total itu yang mana? Mol total di situ adalah dijumlahkan mol
zat-zat yang saat setimbang. Tapi ingat di sini kita hanya berlakukan fase gas saja. Fase gas saja ya. Mol pada saat setimbang. Ini setimbang. Oke, ini teori tentang kesetimbangan tekanan. Maka mari kita berlatih beberapa soal. Mari kita lihat contoh nomor 1. Pada suhu T dalam suatu reaksi terjadi kesetimbangan reaksi berikut. Maka mari kita lihat bahwa dalam reaksi ini ada N2 ditambahkan dengan 3H2, semua fasenya gas, mengalami kesetimbangan membentuk 2NH3. Nah, di sini katanya sudah diperoleh pada saat keadaan setimbang. Ini ada 1 mol, 2 mol, 1 mol. Artinya ketika kita buat dia MBS, di sini kita buat mula-mula bereaksi setimbang, maka berarti angka di soal itu sudah berada di posisi yang di bawah. Mula-mulanya tidak diketahui, bereaksi tidak diketahui, sisanya diketahui. Ini N2 nya 1 mol. Berarti saya buat di sini yang diketahui ini 1 mol. Kemudian H2-nya 2 mol. Kemudian NH3-nya adalah 1 mol. Nah, kemudian diketahui di soal bahwa tekanan totalnya adalah 10 atm. Ini tekanan totalnya, berarti ini P total. Maka ingatlah rumus mencari Kp dalam reaksi ini. Kp sama dengan tekanan parsial si NH3, karena ini di kanan, berarti tekanan parsial NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya pangkat 2, kita bagikan dengan tekanan parsial si N2 reaktan pangkatkan dengan koefisiennya pangkat 1 dikalikan dengan tekanan parsial si H2 pangkatkan dengan koefisien pangkat 3. Bagaimana menghitung tekanan parsial? Ingat tadi rumusnya. Jadi kalau kita menghitung tekanan parsial, katakanlah P si A. Berarti rumusnya tadi apa? Mol si A. Ini saya buat mol A per mol total. Mol total dikalikan dengan P total. Nah, kita masukkanlah nilainya. Sama nanti untuk si A ya. Berarti kalau dia PNH3, mol NH3 per mol total. Jadi kita hitung dulu mol totalnya ini. Untuk ini semua, maka mol totalnya ini kalau kita hitung semua ini adalah dapatlah mol total 1 tambah 2 tambah 1. Berarti totalnya ini molnya adalah sebanyak 4 mol. Ini totalnya. Jadi kalau kita masukkan ke rumus Kp sama dengan untuk mencari tekanan parsial NH3, berarti di sini mol NH3. Saya buat di sini ya. Jadi kalau kita mencari tekanan parsial NH3, rumusnya apa? Mol NH3 mol CnH3 per mol total dikalikan dengan tekanan total. Mol total dikalikan dengan P total. Nah, maka langsung di sini saya buatkan mol NH3 berapa? Yang sisa ya. Ini 1 per mol total. Mol total tadi berapa? 4. Dikalikan dengan tekanan total. Tekanan total diketahui berapa? 10. Maka ini 1 per 4 kali 10 ya. Dipangkatkan dengan 2. Kita bagikan dengan, maka per. Untuk si tekanan N2 sama 1. Mol total tadi berapa? 4. Dikalikan dengan 10 juga. Pangkatkan dengan koefisien berapa? 1. Maka ini untuk H2. H2 berapa molnya? 2 per mol totalnya tadi 4 dikalikan dengan tekanan totalnya 10. Nah, kalau kita buatlah hitungannya ini sama dengan 10 per 4 itu adalah 5 per 2 dikuadratkan. Boleh ya. Sini kita bagikan dengan ini 10 per 4 juga 5 per 2 pangkatkan dengan 1 dikalikan dengan ini setengah, 10 per 4 setengah, 10 dibagi 2 ini hasilnya 5. Nah, kalau saya coretkan ini 5 per 2 dengan 5 per 2, berarti ini boleh saya coretkan di sini 1,
dan saya hilangkan di sini. Itu kan artinya berarti 5/2 dibagikan dengan 5. Maka ini tadi pangkat 3 ya. Pangkat 3 karena ini koefisiennya adalah 3. Jangan kita lupakan. Pangkat 3. Berarti ini 5 pangkat 3. Betul. Maka 5/2 pangkat 3 sini sama dengan 5/2 dibagikan dengan 5 pangkat 3 adalah 125 sama dengan, berarti di sini 5/2 dikali 125 adalah 250 sama dengan berapa itu? Sama-sama dibagi 5, 1/50. Inilah jawabannya untuk yang bagian nomor 1. 1/150. Berarti kalau di opsi jawabannya adalah bagian E. Kita coba jawab soal nomor 2. Nomor 2. Pada suhu dan volume tertentu, HI mengurai menjadi H2 dan I2 dengan derajat disosiasi. Nah, sebelum kita kerjakan, maka saya tulis dulu reaksinya bahwa 2HI semuanya ini fasenya ini gas ya, ini gas, dan juga gas-gas mengalami ionisasi mengalami penguraian, bukan ionisasi, H2 ditambahkan dengan I2. Nah, ini mula-mula terurai setimbang atau sisa. Nah, diketahui di soal derajat disosiasi. Ini saya infokan dulu bahwa alfa itu adalah derajat disosiasi. Banyaknya mol yang terurai atau T per banyaknya mol yang mula-mula. Di soal ini kita tidak diketahui berapa mula-mulanya. Jadi boleh kita buat misalan. Kalau kita misalkan ini 1 mol misalkan ya. Kita misalkan ini 1 mol. Maka bisa kita hitung berapa yang mengurainya dengan kita masukkan angkanya. Ini alfanya diketahui di soal 0,4. Berarti kita buat di sini 0,4 sama dengan terurainya tidak tahu, mula-mulanya kita tahu 1. Berarti dalam hal ini dapatlah T. Boleh kita buat T adalah 0,4. Berarti dalam hal ini kita isi T-nya 0,4. Sini 0,4 mol. Nah, kalau ini 1, ini 0,4, berarti sisanya adalah 0,6 mol. Sesuai koefisien bisa kita cari di sini. Kalau 0,4 maka berarti bagi 2. Ini 0,2 ya. 0,2 mol. Kemudian di sini juga 0,2 mol. Kalau kita turunkan ini berarti sini 0,2, di sini juga 0,2. Semua mol ya. Artinya kalau kita jumlahkan ini maka yang sisanya ini semua berapa mol? Dapatlah ini semua adalah 0,6, 0,2, 0,2. Berarti totalnya adalah 1 mol. Berarti mol total sama dengan 1. Kemudian kita disuruh berhitung Kp sama dengan yang tadi. Kita masukkanlah ke rumusnya. Dalam reaksi ini misalnya kita hitung Kp-nya. Berarti Kp sama dengan tekanan gas si H2 pangkatkan koefisiennya pangkat 1 kalikan dengan tekanan si I2 pangkatkan koefisiennya pangkat 1 per tekanan siapa di sini? Tekanan si gas HI pangkatkan dengan koefisiennya pangkat 2. Bagaimana rumusnya? Mencari tekanan parsial H2. Mol H2 berapa? Ini 0,2 mol ya. 0,2 mol totalnya berapa? 1. Ini per mol total 1 dikalikan dengan P total. Total berapa? Tekanan total dikasih tahu di soal adalah 1. Berarti di sini mol total juga 1. Pangkatkan dengan koefisiennya pangkat 1. Dengan cara yang sama H2 juga begitu. H2 I2 0,2 mol juga. Berarti di sini molnya 0,2. Mol totalnya adalah 1, tekanan totalnya adalah pangkatkan koefisiennya pangkat 1, maka ini per
Tekanan HI itu molnya, berarti molnya 0,6 per mol totalnya 1 dipangkatkan dengan 2. Oke, berarti bolehlah saya buat ini sama dengan 0,2 karena ini kuadrat berarti 0,2. Ini karena saya buat karena ini 0,6 kuadrat disebut 0,6 dikali dengan 0,2 per 0,6. 0,2 per 0,6 sepertiga, ini sepertiga dikali sepertiga sama dengan 1/9. Kalau di opsi itu adalah jawabannya bagian yang C. Oke, kita sambung ke contoh soal yang berikutnya. Nah, sama contohnya untuk nomor 3 ini kita lihat kesetimbangan reaksi untuk PCl5. Ini PCl5. Semua gas mengalami kesetimbangan dengan PCl3 gas tambah Cl2. Kita buat di sini mula-mula terurai sisa, ya. Maka kita lihat apa yang diketahui. Di soal diketahui ini 5 mol. Maka ini saya buat di sini 5 mol mula-mulanya. Terurai dalam wadah tertutup sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Jika pada saat setimbang, ini kata-kata setimbang berarti sudah sisa ada 2 mol. Siapa? Si gas klor. Berarti di sini dia ada 2 mol. Nah, dan tekanan total dikasih tahu dia 2 atm. Itu berarti P total. Berapakah harga Kp? Nah, dengan cara yang sama tadi kita hitung bahwa kalau ini 2 mol, maka di sini juga berapa? Ini 2 mol. Oke, maka di sini juga sama karena koefisiennya dia sama, berarti di sini juga 2 mol dan di sini juga 2 mol. Kalau kita kurangkan ini, maka di sini berapa? Ini 3 mol. Di sini berapa? 2 mol. Maka boleh kita ambil kesimpulannya mol total dari sini semua adalah ini total atau mol total itu sama dengan 7 mol. 3 ditambah 2 tambah 2. Ayo kita masukkan ke rumus Kp. Kp sama dengan tekanan gas di kanan. Gas di kanan itu adalah PCl3 pangkatkan dengan koefisiennya pangkat 1. Tekanan gas di kanan satu lagi Cl2 pangkatkan koefisiennya pangkat 1 juga per gas di kiri apa? PCl5. Maka ini P PCl5 pangkatkan dengan koefisiennya pangkat 1 juga. Masukkan nilainya. Tekanan si PCl3 berarti mol PCl3 itu 2, yang ini per total. Berarti ini mol total. Mol totalnya 7 dikalikan dengan tekanan total. Berapa tekanan total? Yang ini 2. Pangkatkan dengan 1 dikalikan dengan cara yang sama ini juga 2 per mol total 7, tekanan totalnya 2. Maka ini kita bagikan dengan tekanan si PCl5. PCl5 itu molnya 3, mol totalnya 7 dikalikan dengan tekanan total dia 2 ya. Kalau kita buatkan ini sama dengan yang ini adalah 4/7 kalikan dengan 4/7 dibagikan dengan 6/7. Maka 7-nya bisa kita coret 1, 7 bisa kita coret 1. Maka hasilnya di sini adalah ini sama dengan 16 per 7 kali 6 itu 42. Maka sama dengan 8 per 21. Opsinya adalah bagian yang D. Mari kita lihat soal berikutnya, soal nomor 4. Nah, ini ada soal, ada fase solid di sini, solid, gas. Jadi, kalau misalkan kita buat dulu reaksinya ini adalah 2NH3, ini 2NaHCO3. Saya tuliskan di sini ini solid. Dia mengalami reaksi kesetimbangan dengan Na2CO3. Ini juga solid ditambahkan dengan H2O, yang ini gas ditambahkan dengan CO2, ini juga
gas. Nah, kita isi dulu soalnya bahwa diketahui ini mula-mulanya adalah mula bereaksi setimbang ya. Kita buat di sini mula-mulanya itu NaHCO3 itu adalah 0,2 mol yang ini. Jadi saya buat di sini adalah 0,2 mol. Boleh ya. Dibiarkan dalam wadah volumenya 10 liter. 10 liter hingga tercapai kesetimbangan reaksi begini. Pada keadaan setimbang, tekanan totalnya adalah 0,4. Berarti P totalnya 0,4. Berapakah Kp-nya? Nah, kalau ini soalnya kita tidak tahu berapa yang mengurai. Boleh kita tidak tahu berapa yang mengurai. Jadi kalau tidak tahu berapa yang mengurai, bolehlah saya buatkan di sini misalkan ini bersimbol X. Kalau ini simbolnya X, berarti sini adalah 0,2 dikurang X. Di sini sisi koefisien berarti kalau ini X, ini juga adalah ini sini setengah X. Maka di sini juga setengah X, di sini juga setengah X karena koefisiennya di sini 1, 1, 1. Nah, ini setengah X, ini juga setengah X mol. Ini setengah X mol. Nah, bagaimana menghitung Kp dari begini persamaannya? Jadi kalau kita masukkan ke rumus Kp, ingat Kp sama dengan produk pangkat koefisien, reaktan pangkat koefisien, tapi harus fase gas. Nah, kalau dia fase gas, berarti yang kita perlukan hanya si H2O dan CO2. Karena ini ada solid, berarti ini kita tidak ikutkan, ini tidak ikutkan, maka ini juga tidak diikutkan dalam rumus Kp, solid-solid. Maka Kp sama dengan tekanan si CO2 pangkat koefisiennya pangkat 1 dikalikan dengan tekanan si H2O pangkat berapa? Pangkat 1. Kp sama dengan, bagaimana menghitung tekanan CO2? Berarti mol CO2, berapa mol CO2? Setengah X. Berapa mol totalnya? Mol totalnya berapa? Kita jumlahkan ini dulu. Ini tambah ini, itulah mol total. Berarti mol total sama dengan setengah E tambah setengah X sama dengan X. Berarti ini setengah X per X dikalikan dengan tekanan total berapa? Tekanan total di gas tahu 0,4. Sama halnya dengan pH2O. pH2O berapa? Molnya setengah X per mol total X dikalikan dengan 0,4. Jadi kalau kita hitung ini sama dengan setengah X dengan X itu setengah dari 0,4 ini 0,2 dikalikan dengan ini juga X nya habis berarti sini 0,2 berarti di sini hasilnya adalah 0,04. Oke, ini tekanan dalam ATM, berarti ini adalah tekanan atau ATM kuadrat 0,04 ATM kuadrat. Di opsinya adalah jawaban yang bagian B. Oke, kita jawab contoh yang terakhir ya. Nah, untuk contoh nomor 5 ini, maka kita harus ingat hubungan antara Kp sama Kc. Maka apa hubungan? Ingat hubungan antara Kp dengan Kc. Ada persamaan. Ini sebab saya tuliskan Kp sama dengan Kc RT pangkat delta N. Nah, kalau sudah tahu rumus ini dan tahu apa itu delta N, maka bisalah kita jawab soal yang di sebelah kiri ini. Ingat bahwa delta N adalah selisih dari koefisien yang di kanan untuk gas dikurangkan dengan koefisien yang di sebelah kiri juga untuk gas. Jadi kalau delta N-nya di kanan sama dengan di kiri, maka itu akan Kp sama dengan Kc. Maka ingat, bila koefisien kanan sama dengan kiri, delta N sama dengan 0, RT pangkat 0 berarti RT pangkat 0 hasilnya adalah 1, maka Kp sama dengan Kc. Maka kita akan mendapatkan Kp sama dengan Kc
saat koefisien di kanan sama dengan di kiri. Ini artinya bahwa koefisien di kanan untuk gas-gasnya itu sama dengan koefisien di sebelah kiri. Maka mari kita lihat koefisien yang di sebelah kanan sama dengan di kiri. Ini koefisien di kanan 2, di sini 1, berarti tidak sama. Ini koefisien di kanan di kiri 2 tambah 1, 3, di kanan 2, tidak sama. Ini koefisien di kanan 1 tambah 2, 3, di kiri 1 tambah 4. Oke, tidak sama. Untuk yang di bagian D, koefisien kiri 1 tambah 3, 4, di sini 2, tidak sama. Ini koefisien di kiri 1 tambah 1, 2, di kanan 2, maka ini sama. Maka jawabannya adalah bagian E. Oke, demikian soal latihan tentang kesetimbangan tekanan, kiranya dapat dipahami. Sampai jumpa di contoh pembahasan berikutnya.